Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani dengan NIM 212222493, Fakultas Kebidanan, Prodi S1 Kebidanan, Institut Kesehatan Deli Husada. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Rindiani yang bertugas di pagi hari ini. Sebelum Ibu melakukan ANC, saya akan menjelaskan kepada Ibu apa itu ANC, apa tujuan ANC, dan apa manfaat ANC bagi Ibu dan bakal bayi Ibu nanti. Oke, ANC adalah pemeriksaan antenatal care, merupakan pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental ibu secara optimal, hingga mampu menghadapi masa persalinan, nifas, menghadapi pembekalan ASI secara eksklusif, serta kesehatan alat reproduksi ibu. Jadi, seperti itu ya Bu. Kemudian, tujuan ANC itu memantau kemajuan kehamilan ibu untuk memastikan kesehatan ibu dan kesehatan tumbuh kembang bayi. Jadi, guna ANC itu adalah memantau bahwasannya kesehatan ibu bagus, kemudian tumbuh kembang janin ibu bagus juga, sehingga kita di situ bisa mengetahui komplikasi secara dini gitu ya Ibu. Jadi di sini saya akan memberikan buku pink kepada Ibu ya. Jadi setiap ibu hamil harus ada buku pinknya Ibu. Jadi saya akan menanyakan identitas Ibu ya. Nama Ibu siapa? Fatimah Zahra. Fatimah Zahra. Tempat tanggal lahir Bu? Udangara. 3 Mei 2000. Ini kehamilan keberapa ya Bu? Pertama. Kehamilan pertamanya, agama Islam, pendidikan terakhir SMA. SMA. Golongan darahnya tahu Bu? Oh ya. Pekerjaan Ibu? Ibu rumah tangga. IRT. Nama suaminya siapa ya Bu? Asrul. Tanggal lahirnya? 18 September 1996. Oke, agama Islam. Pekerjaannya Bu? TNI. Alamat rumah Ibu di mana ya? Alamat rumahnya Bu? Udangara. Ya. HPHT-nya terakhir kapan ya Bu? HPHT, haid terakhir Ibu? 18 Tanggal 18 bulan 11 2021. Oke. Kalau saya lihat di sini tafsiran Ibu lahir tanggal 25 bulan 8 2022. Jadi Bu, di depan sini nanti kan ada stiker nih. Stiker ini nanti ini saya tulis identitas Ibu. Jadi ini Ibu taruh di depan pintu ya Bu. Nanti atau saya nempeli. Ini gunanya bahwasannya benar di sini di rumah tersebut ada ibu hamilnya gitu ya Bu. Jadi bisa dalam pemantauan kami gitu ya Bu ya. Kemudian dalam pemeriksaan ANC ada 10 T. Yang pertama timbang dan ukur tinggi berat badan. Oke Bu, mari kita timbang. Oke, baik. Setelah selesai kita melakukan pengukuran tinggi badan. Sudah Ibu. Kemudian kita mengukur tekanan darah Ibu. Mari Bu. Kemudian kita lanjut nilai status gizi dengan mengukur lila Ibu ya, yaitu lingkar lengan atas. Taruh tangan di sini Bu.
Leopard 3 bertujuan untuk menentukan sudah masuk PAP atau belum. Apabila diraba terasa goyang, belum masuk PAP, dan sebaliknya apabila diraba sudah tidak dirasakan goyangannya lagi, itu sudah masuk PAP. Kemudian Leopard 4 ini menentukan presentasi kepala. Oke. Sepertinya kita yang periksa di sini ini adalah presentasi kepala ya. Setelah kita melakukan Leopard 1 sampai 4, kemudian kita memeriksa menggunakan DJJ. Setelah itu pemberian tablet FA kepada ibu. Ini saya memberikan tablet FA kepada ibu ya. Ini semuanya jumlahnya 90 butir. Diminum 1 kali 1 pada malam hari. Selanjutnya melakukan tes lab. Ibu bisa melakukan tes labnya di puskesmas atau rumah sakit. Gunanya ini untuk mengetahui apakah ada penyakit sifilis atau hepatitis dan HIV ya ibu. Setelah kita melakukan pemeriksaan security kepada ibu tadi, saya dapat semuanya dalam batas normal ya ibu. Tinggi badan ibu normal dan berat badan ibu normal. Jadi apabila tinggi kita kurang dari 145, itu dapat mengakibatkan panggul sempit. Dengan panggul sempit otomatis ibu tidak bisa melahirkan secara normal gitu ya ibu. Kemudian berat badan ibu normal. Jadi kalau berat badan kita tidak normal atau berat badan kita rendah, itu mengakibatkan energi ibu kurang, kemudian ibu jadi turun berat badannya. Itu dapat mengakibatkan kekurangan energi kronik, di mana itu bisa berdampak kepada bayi ibu jika nanti lahir bisa BBLR, yaitu berat bayi lahir rendah. Kemudian tekanan darah ibu normal. Jadi apabila ibu hamil didapat tekanan darahnya tinggi, itu dapat mengakibatkan komplikasi, yaitu preeklamsi. Dalam tingkat parahnya bisa juga terjadi eklamsi. Itu bisa terjadi sampai kejang-kejang ya ibu. Kemudian status gizi. Status gizi ibu bagus, tadi saya ukur lila ibu bagus, dalam batas normal semua ya ibu. Kemudian tinggi fundus uteri ibu juga bagus. Tinggi fundus ini bertujuan untuk memantau perkembangan janin. Jadi usia kehamilan dengan tinggi fundus uteri itu harus sesuai ibu gitu ya bu. Kemudian pemberian imunisasi TT. Imunisasi TT ini ada 4 ya ibu. Yang pertama, imunisasi TT pertama itu dilakukan sedini mungkin ya bu pada saat kehamilan. Kemudian TT kedua itu 4 minggu setelah TT1. Dia TT1 ini perlindungannya selama 3 tahun. Kemudian TT3 dilakukan 6 bulan setelah TT2. Perlindungannya ini selama 5 tahun. Dan TT4 dilakukan 1 tahun setelah TT3, perlindungannya ini 10 tahun. Kemudian TT5 1 tahun setelah TT4, perlindungannya ini lebih dari 25 tahun. Jadi kalau kehamilan pertama ibu sudah memenuhi TT1 sampai TT5, jadi untuk kehamilan kedua ibu tidak payah lagi melakukan TT lengkap karena sudah lengkap di TT1 gitu ya ibu. Kemudian menentukan presentasi janin dan denyut janin. Jadi kita harus mengetahui presentasi janinnya, apakah ini puka atau kuki, punggung kanan atau punggung kiri gitu ya ibu. Kemudian denyut janin. Jadi kita harus mengetahui denyut janin normalnya itu berapa. Kalau denyut janin yang tidak normal itu berarti adanya bahaya pada janin juga ibu. Jadi kita tuh harus menormalkan semuanya gitu ya ibu. Kemudian pemberian tablet FA. Guna pemberian tablet FA ini untuk mencegah anemia. Jadi dalam kehamilan, ibu hamil harus mengkonsumsi tablet FA 90 butir. Ini harus habis semua ya ibu ya. Karena kebanyakan ibu hamil kedapatan anemia. Dengan itu bidan memberikan tablet FA ini. Kemudian tes lab. Tes lab ini bertujuan
untuk mengetahui komplikasi dini gitu ibu. Apakah ibu punya penyakit sifilis, penyakit hepatitis, dan penyakit HIV. Jadi dengan mengetahui ibu secara dini ada mempunyai penyakit tersebut, jadi kita bisa mengatasinya sedini mungkin gitu ya ibu. Keluhan yang ibu rasakan saat ini apa ya bu, kalau saya boleh tahu? Keluhan saya selama kehamilan ini, saya sering mual, muntah, lemes badannya. Oke. Itu dalam kehamilan tuh hal yang normal ya ibu, karena pada saat hamil hormon HCG itu meningkat. Jadi hormon itu yang mengakibatkan ibu mual muntah gitu. Jadi ibu jangan khawatir, jangan kepikiran kenapa saya muntah, apa ini berbahaya, tidak. Itu normal bagi ibu hamil ya, karena pada saat hamil hormon HCG semua ibu hamil itu pasti meningkat. Itu yang memicu ibu mual muntah gitu ya ibu. Cara mengatasinya dengan ibu makan sedikit tapi sering, dengan porsi yang kecil ya ibu. Jangan ibu sudah muntah terus ibu nggak mau makan, itu berbahaya untuk ibu. Ibu bisa kekurangan energi, kemudian dengan ibu nggak makan gizi ibu kurang, gizi untuk janin ibu kurang juga, itu nggak baik ya ibu. Kemudian memperbanyak minum air putih. Setelah itu makan buah-buahan yang ibu rasa suka, pengen makan buah apa makan aja bu, nggak apa-apa, karena buah bagus untuk ibu hamil. Kemudian minum suplemen vitamin untuk mengurangi ibu mual, itu boleh juga ya ibu. Sekian dari saya dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.